Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar saudara hari ini? Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, khususnya bagi jemaat Tuhan GPDI Hosana Tumale. Hari ini minggu pembacaan kita diawali dari kitab Mazmur pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan saya memberikan tema bermegah dalam nama Tuhan. Mari kita lihat bersama Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai 10. Khususnya saya membaca di ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata megah berarti membanggakan atau tampak mengagumkan. Nah, terjemahan lain dalam kitab ini menggunakan kata mengandalkan. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika Daud menuliskan Mazmur ini, maka tentu saja Daud memiliki satu alasan tertentu. Dari ayat 1 sampai 6, kita dapat memperhatikan di sana bahwa itu adalah tindakan-tindakan yang Allah lakukan bagi umatnya. Bahwa Allah bertindak untuk menjawab, Allah bertindak untuk membentengi, Allah bertindak untuk membantu dan menyegarkan umatnya. Dan Allah bertindak untuk menerima seluruh korban-korban yang umatnya persembahkan bagi Tuhan. Juga kalau kita baca firman Tuhan katakan apa saja yang dikehendaki dan dirancang oleh umat Tuhan menjadi berhasil, saudara-saudara. Dan atas tindakan Tuhan tersebut, maka ada sorak-sorai yang dinaikkan bagi Tuhan. Nah, saudaraku, Daud melihat dan memperhatikan berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya tentu saja. Kalau kita perhatikan bahwa Allah mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan dari semua hal yang Tuhan rancang tersebut, dari semua hal yang Tuhan perbuat, maka kita perhatikan saudara-saudaraku, ayat 2 sampai ayat 6. Daud menemukan penyebabnya, sehingga Tuhan bertindak demikian bagi umatnya. Yang pertama, karena orang pilihannya. Saudara boleh melihat di ayat yang ke-7, bahwa kemenangan diberikan bagi orang yang diurapinya. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah orang-orang yang dipilihnya, atau orang yang telah diselamatkan. Nah, apakah kita termasuk orang yang dipilih? Saya mau jawab pada pagi hari ini, ya, kita termasuk orang yang dipilih. Efesus 1 ayat 4 katakan, di dalam Dia kita telah dipilih, atau dipilih di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Dipilih di dalam Yesus Kristus. Maka nama Yesus adalah jaminan untuk kita bisa menerima kemenangan. Nama Yesus jaminan untuk kita menerima keselamatan. Nama Yesus merupakan jaminan untuk saya dan saudara, atau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, saudaraku, Allah bertindak berdasarkan namanya. Amin. Allah bertindak berdasarkan namanya yang melekat dalam diri saya dan saudara. Dia bertindak karena Ia telah menyelamatkan kita. Dia bertindak karena telah menebus saya dan saudara. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih di dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan boleh perhatikan itu. Yang kedua, karena orang itu membanggakan atau mengandalkan Tuhan. Ayat ke-8 yang kita baca tadi. Saudara, Tuhan bertindak seperti kata Daud dalam Mazmur pasal 20 ini. Karena orang itu membanggakan atau mengandalkan Tuhan. Saudaraku, Daud telah melihat orang-orang yang mengandalkan senjatanya, orang-orang yang mengandalkan kekuasaannya. Saudara boleh perhatikan di Mazmur pasal 33 ayat 16 sampai 17. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, kekuasaan mereka. Mereka mengandalkan kecanggihan senjata mereka. Mereka mengandalkan keahlian mereka dalam strategi perang dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak dapat meluputkan mereka dari mara bahaya. Itu tidak dapat meluputkan mereka dari bencana atau menolong mereka dari bencana. Saudara-saudaraku yang terkasih, tapi ketika kita membanggakan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, maka Tuhan bertindak meluputkan saya dan saudara dari bahaya. Mengapa?
Karena firman Tuhan katakan mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia, yang berharap terhadap kasih setianya. Dia menantikan pertolongan yang datangnya dari Tuhan, sehingga Tuhan melepaskan mereka dari maut dan memelihara mereka pada masa kesesakan. Saudara boleh melihat Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai ayat 19. Orang yang tidak diurapinya, orang yang tidak dipilihnya, dan yang tidak mau menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, yang membanggakan kekuatannya, yang membanggakan kekuasaannya, membanggakan kekayaannya, akan rebah dan jatuh pada masa kesesakan. Tetapi orang-orang yang diurapinya, dipilihnya serta membanggakan Tuhan, dan mau mengandalkan Tuhan, saudaraku lihat, hidupnya akan bangun berdiri dan tetap tegak pada masa kesesakan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan GPD Hosana Tumale, saya ingin sampaikan, bermegahlah dalam nama Tuhan. Karena nama itu akan bertindak untuk menjawab doa-doa kita. Nama itu akan menyegarkan kita pada masa-masa kesesakan. Nama itu akan membentengi saya dan saudara. Nama itu akan membantu saya dan saudara untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan nama itu akan menjawab saudara untuk menjadikan segala sesuatu yang kita kehendaki, yang saudara dan saya rancang, akan terlaksana dengan baik di dalam kehendak Tuhan. Oleh sebab itu renungkan firman Tuhan untuk bacaan kita di hari ini. Bagi saudara dan saya, bermegahlah dalam nama Tuhan. Nama itu ajaib dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa besok hari dalam renungan kita di hari Selasa. Amin.